Dan inilah untuk menunjukkan. Sekaligus dikatakan dia juga adalah anak Abraham. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang pertama kali menyatakan dirinya dan berbicara secara sejarah manusia dan umat adalah Abraham. Dan iman Abraham menjadi pegangan. Karena itu dia disebut bapa orang beriman. Dan sekaligus juga adalah pilihan Tuhan untuk menghasilkan umat dan panggilan Abraham. Sekaligus adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham. Sehingga dari perjanjian inilah untuk menunjukkan inilah yang dijanjikan dari sejak dahulu kala. Karena Abraham memegang 3 poin. Satu yang disebut Sema, iman pengakuan Abraham. Yang kedua disebut Syahar. Syahar adalah umat pemilihan Abraham. Dan yang ketiga adalah Berit. Berit adalah perjanjian Abraham. Dan sekarang hadir di tengah-tengah dunia. Kerajaan sorga itu sudah datang. Dan untuk menyatakan disitulah. Karena itu membaca Injil Matius. Membaca Injil harus mengikuti pola pikir, konsep dasar dari penulis-penulis itu. Karenanya tidak mungkin kalau kita membaca Injil tapi mengikuti pola pikir kita. Memang ada akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman dalam Injil Matius. Tapi tidak bisa dihubungkan dengan Gunung Kelut. Karena Matius tidak ada hubungan dan tidak pernah tahu ada Gunung Kelut untuk menyatakan tanda akhir zaman. Tidak, saudara. Gunung Kelut itu sudah meletus berulang kali. Enggak akhir zaman. Lebih hebat lagi Gunung Krakatau yang sampai memisahkan antara 2 pulau Jawa dan Sumatera. Juga bukan tanda akhir zaman. Orang Kristen seringkali berbicara akhir zaman disamakan dengan kiamat. Kiamat itu bukan konsep Kristen. Kiamat itu konsep agama lain. Saudara membaca Alkitab jangan pakai konsep agama orang lain. Kiamat itu tanda hancur lebur. Semuanya habis, mati binasa. Nanti kamu masuk neraka. Berbicara siksaan neraka nggak perlu saya diajarin. Dari kecil dalam agama saya yang lama. Saya sudah dikasih tahu dan ditakut-takut. Takdir semuanya adalah ketentuan Tuhan. Dan kehendak Tuhan selalu baik buat kita. Amin saudara. Disitulah. Karena itu akhir zaman. Bukan tidak ada, memang ada dalam Alkitab ada. Ada, tapi tidak jadi konsep. Yang harus dijelaskan sebagai ajaran yang konsepnya bukan yang adanya. Saya kasih contoh analoginya supaya mudah. Saudara datang ke sini, saudara lihat di persimpangan di mana-mana, saudara pernah ketemu gelandangan dan pengemis? Gelandangan dan pengemis kan ada. Tapi tidak jadi konsep saudara. Tidak pernah saudara berpikir dan mengajar anak-anakmu. Jika nanti kamu tidak ada uang, jika nanti kamu kurang makan, kamu harus jadi gelandangan dan jadi pengemis seperti itu. Itu kan tidak pernah saudara ajarkan anak-anak kita seperti itu. Itu tandanya ada, tapi tidak jadi konsep pemikiran. Jadi sekali lagi, tanda-tanda akhir zaman jangan disamakan itu dengan kata kiamat. Akhir zaman, Yesus datang kedua kalinya memerintah bersama-sama kita di tengah dunia ini 1000 tahun kita memerintah kekal selama-lamanya. Katakan amin. Kita seringkali berpikir biarlah kami susah di dunia. Yang penting masuk sorga. Maka ada lagu, meskipun saya susah menderita di dunia, yang penting masuk sorga. Enggak, pola pikir Yahudi, pola pikir Alkitab tidak. Kita ingin berhasil, ingin sukses, ingin jaya, ingin menang, ingin diberkati sekarang. Sekarang, bukan nanti. Buktinya apa? Kita diajarkan doa Bapa kami.
Meskipun di gereja ini jarang ada doa Bapa Kami, tapi di gereja yang saya pimpin selalu mengakhiri segala doa syafaat dengan doa Bapa Kami. Masih ingat doa Bapa Kami? Bapa Kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi ini seperti di sorga. Jadi sorga ditarik ke bumi, bukan bumi ditarik ke sorga. Bulan yang lalu saya diundang oleh salah satu universitas yang tentu bukan Kristen, untuk menjelaskan mengapa ada radikalisme, terorisme, kenapa ada seperti itu. Saya katakan orang itu terlalu berpikir sorga tapi tidak pernah berpikir hidup di dunia. Karena itu teroris-teroris itu rata-rata anak keluarga miskin. Anak yang tidak punya harapan di dunia ini. Anak yang kurang berpendidikan. Makanya dia jadi teroris. Tapi anak-anak pemimpin-pemimpin agamamu yang sekarang ini anak Hatta Rajasa, anak Amin Rais, anak Lutfi Hasan yang biasa pakai mobil, naik Ferrari, mana mau jadi teroris, saudara. Jadi mereka tanpa harapan. Sementara kita dididik oleh Tuhan, diberi harapan, diberi kekuatan, diberi segala sesuatu kemenangan, diberi pemulihan, bukan nanti, katakan sekarang. Amin. Katakan bersama, 1, 2, 3, sekarang. Amin. Saudara ingin diberkati? Sekarang. Saudara ingin dipulihkan? Saudara ingin berhasil? Saudara ingin berbuat sesuatu? Sekarang. Itu penting. Karena mereka, perhatikan orang Yahudi. Itu konsep Alkitab yang dipakai oleh mereka. Konsep Alkitab. Mengejar kecerdasan, mengejar keberhasilan, mengejar segala sesuatu. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Makanya mereka semuanya bibit unggul. Kalau ada orang anti-Yahudi, saya ejek mereka bulan lalu. Kalau engkau anti-Yahudi, kalau pakai laptop, jangan pakai Microsoft. Sebab yang punya Microsoft itu, Bill Gates itu orang Yahudi. Pakai made in Arab. Saya bilang, ya itu penting sekali. Itu milik Yahudi. Rata-rata di kampung katanya anti-Yahudi. Tapi pakai Facebook kan. Yang punya Facebook itu orang Yahudi, tahu kagak? Pakai Skype itu adalah orang Yahudi. Bangga pakai Nike, bangga pakai Converse di mana-mana. Padahal itu punya orang Yahudi lagi. Makanya nggak jujur seperti itu. Saudara ingin berhasil? Lihat raja-raja uang, siapa? Karena memakai pikiran Alkitab. Sekarang, sekali lagi katakan bersama, sekarang. Saudara akan diberkati sekarang? Nah, mari kita lihat. Tuhan itu berbuat sesuatu dahsyat.